Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di podcast santuy bersama dengan kelompok 5. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di podcast kami ini. Dan selama 10 menit ke depan, kami akan menemani kegebutan kalian. Tapi sebelum mulai, seperti kata pepatah zaman dahulu, tak kenal maka tak sayang. Tapi sekarang udah kenal dia, kok dianya nggak sayang-sayang. Aduh, teman-teman jangan gitu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Fitria Balkis dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya sebagai host yang akan menemani jalannya podcast kita malam ini. Dan gak cuma saya aja, di sini saya bersama teman saya yang lainnya, yang dimana juga sebagai pembicara dalam podcast kita kali ini. Jadi teman-teman juga harus kenalan sama pembicara-pembicara kece abis yang akan menemani 10 menit kalian ke depan. Baik, teman-teman silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah Mawarni dari program Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Efraim Soratamba dengan NIM 210301060, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Mirna Lukita dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Widya Rahma dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audrey dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Wicaksono dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Mesyahriah Nasution dari Prodi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Nasfifatira Lubis, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Malika Salsabila, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Ariel Dimitrius Nadeak, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Kimikal Kristian Ginting, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Salsabila Afifah Sagala dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Erwin Haryanto Stindaun dari Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Namira Istiqomah dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Ruth Sandra Federova Tampobolon dari Fakultas Pertanian. Terima kasih tuh teman-teman saya yang kece abis tadi. Semuanya sudah memperkenalkan diri. Jadi di sini kita akan melakukan kayak santai-santai aja, nggak yang formal-formal banget gitu. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai ya dengan kelompok kami, kelompok 5, dengan tema yang sudah ditentukan. Kak Mirna nih, boleh kasih tahu tema kita apa? Di sini tema kita adalah keberagaman antar umat beragama. Nah, benar sekali ya teman-teman. Tema kita di podcast malam ini itu keberagaman antar umat beragama. Terus kalau misalnya kita dengar keberagaman antar umat beragama, udah pasti hubungannya itu erat ya dengan toleransi. Ngomong-ngomong tentang toleransi nih, menurut pembicara-pembicara kece abis kita malam ini, toleransi itu apa ya menurut pribadi kalian masing-masing? Menurut saya, toleransi itu ya dimana kita pribadi itu bisa saling menghargai apapun ya yang ada perbedaan di antara lingkungan sekitar kita, itu sih menurut aku. Jadi gini, kalau menurut aku itu toleransi itu ketika kamu dengan pikiran terbuka menghormati orang yang kebudayaannya, kepercayaannya, pemikirannya berbeda dengan kamu. Kamu nggak mau mengklaim apa yang orang lain anut, tapi juga nggak meragukan keyakinanmu sendiri. Kayak kamu itu mengerti kalau setiap orang berhak memilih dengan cara apa mereka hidup, berhak memiliki kebenaran versi mereka sendiri, dan orang lain nggak pantas menghina apa yang mereka percaya. Aku menghargai apa yang orang lain anggap benar gitu, tanpa membandingkan kebenaran yang aku anut. Benar sekali ya, toleransi itu juga erat dengan kata saling menghargai dan saling menghormati dengan sesama. Boleh nggak di sini ceritain barangkali ada gitu pengalamannya yang pernah merasakan sikap intoleran dari orang lain atau yang pernah dirasisin? Ada nggak nih teman-teman? Kalau ada boleh dong share pengalamannya di podcast ini. Di tempatku pernah terjadi kayak gini. Ini ada, bukan aku yang mengalami tapi temanku yang mengalami. Dia diejek sama temannya. Yang temanku ini agama Kristen, temannya itu yang agama Islam. Dia diejek, wih makan babi, wih makan anjing. Dia kayak kurang toleransi lah terhadap sesama agama. Terus
bisa dibilang, apa sih, masa hari Minggu ibadah, hari Minggu harusnya main-main. Kayak kurang menghargai lah satu sama lain. Padahal udah sama-sama dewasa, udah sama-sama belajar. Iya sih, bener sih. Kok di daerah aku juga kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang diejek, ya kayak semua itu seolah-olah tutup mata, tutup telinga. Jadi kayak ya udah kayak gitu aja berjalan terus sampai sekarang. Pasti berlindung di balik kata bercanda ya kan. Padahal kadang parahnya lagi kadang sampai jadi rame gitu, jadi banyak orang yang ikutan ngejein gitu loh, jadi buat kubu sendiri, buat ngerasisin orang yang satu itu tadi. Iya benar-benar dengan kata bercanda ya, padahal korban tadi dibecandai kita nggak tahu, mungkin dia bilang iya nggak apa-apa, padahal aslinya dia sakit hati. Itu juga termasuk bullying juga. Iya. Rasis sekaligus bullying juga. Yang paling umum terjadi. Iya, memang manusia zaman sekarang kan bercandanya kelebihan. Ketika disuruh meminta maaf, masa gitu aja baperan. Tanggapanmu waktu itu kayak mana lah, Bay? Waktu itu aku cuman kayak, apa sih omonganmu itu? Kasar kali sama kawan, padahal kawan tongkrongan gitu. Terus dia bilang, bercandanya tuh, ya bercandamu kelewatan. Terus itu ya udah, dia kayak nggak ada merasa bersalah, malah ketawa-ketawa. Aduh, kebiasaan ya manusia zaman sekarang, semua bercanda. Berbicara tentang toleransi, keberagaman umat beragama, menurut pandangan kalian ya, pandangan pembicara-pembicara kece abis di sini, keberagaman umat beragama di sekitar Medan itu gimana? Kalau aku sih dari luar Medan ya. Kalau dari luar Medan, terus aku merantau dan melanjutkan aktivitas sekolahku ke Medan, pandanganku tuh gini, Medan itu kayak mayoritas ya Islam, sementara aku tuh Kristen. Aku tuh banyaknya kayak teman kampus Islam, teman-teman aku tinggal juga Islam, kan kadang kayak minder gitu ya, kayak bener. Kayak cuman aku doang ini yang Kristen gitu. Nah, jadi ketika kayak mereka melakukan ibadah mereka, dulu aku ngapain? Aku pandangan aku ke daerah Medan ya seperti itu. Tapi memang untuk pertemanan mereka yang sejauh ini yang telah aku laluin ya, tetap mereka kayak menganggap ya semuanya itu teman sama gitu. Nggak ada kayak beda, kamu Kristen ya, kamu Islam ya, nggak ada mereka kayak gitu. Cuman ya kadang aku pribadi sih kayak gitu ya. Kalau aku kawan-kawan aku tuh kan di kampus tuh banyak juga yang Kristen ya kan. Aku sendiri Islam. Cuman aku salut sih sama mereka. Mereka kayak lebih ngingetin aku gitu loh, kayak misalnya kayak udah waktu sholat. Terus kayak kalau misalnya puasa, kayak kemarin tuh kan puasa. Jadi mereka kayak nanya, puasa tahan nggak gitu. Terus kan pas waktu itu kami ngumpul kan ngerjain tugas gitu, terus mereka tuh makan siang kan, tapi mereka tahu gitu nggak makan depan kami yang lagi puasa ini gitu. Jadi kayak bener-bener ngehargain sih. Jadi aku salut sama teman-teman aku yang non muslim, menghargai aku yang dan teman-teman aku yang lain yang muslim. Berarti untuk lingkungan pertemanan Salsa sendiri toleransinya sudah sangat tinggi ya, udah tinggi banget lah kalau dibilang bener-bener menghargai kehadirannya sebagai seorang yang berbeda, yaitu muslim sendiri. Kadang kemarin tuh pas ajen malah kayak mereka bilang gitu kan, kayak mana kau kalau misalnya pulang dari sini kau kecelakaan tapi kau belum sholat, orang tuh bilang kayak gitu. Wah, keren sih pertemanannya itu yang harus dipertahanin ya, semoga langgeng ya. Amin. Tapi gini loh, ketika memang toleransi itu benar-benar tinggi ya di lingkungan sekitar kita tuh memang benar-benar enak loh. Contohnya aja gini, teman-teman muslim ya, teman-teman muslim kayak misalnya mereka lagi buka puasa ya, mereka ngajak bareng walaupun memang kita ini nggak muslim, mereka nggak peduli agama kita, tapi mereka tetap ngajak berbagi kesenangan mereka gitu sih. Seru sih menurut aku. Bener-bener ya, teman-teman mereka itu menghargai gitu kehadiran mereka, perbedaan mereka, dan memang perbedaan itu indah gitu. Jadi menurut teman-teman sekalian, apakah toleransi ini juga perlu kita lakukan di sosial media gitu? Nah, menurut aku nih, kita kan udah hidup nih di zaman ketika manusia itu sebagian besar hidup di media sosial. Kayak kita tiap menit pasti berada di media sosial, bahkan ketika kita mau tidur, mau makan, kita pasti ada di media sosial. Nah, toleransi ini menurut saya memang perlu dilakukan di media sosial. Kenapa? Nah,
bukan dari kehidupan langsung saja kita bisa bersikap toleran, namun kita harus bisa bersikap toleran di media sosial. Contohnya itu kayak menghargai pendapat atau menghargai keputusan dia mengikuti agama satu. Nah, kita ambil contoh kasus yang baru-baru ini banyak terjadi ketika satu artis atau seorang public figure pindah agama dari agama yang satu ke agama yang lain. Terkadang diremehkan atau dijatuhkan pendapatnya karena ia masuk ke dalam satu agama. Nah, ini adalah salah satu sikap intoleran dari kita-kita yang berada di media sosial. Kenapa penting itu terjadi? Karena kita kan sudah punya hak nih untuk menganut satu agama. Kita diberikan hak dan kita diberikan kewajiban untuk menghargai. Sebagai mahasiswa, aku bilang kita harus bersikap toleran lah di mana-mana, terkhususnya di media sosial, karena kita harus membawa awareness ataupun pengaruh-pengaruh baik nih pada orang lain, bukan hanya bermain-main atau berbagi cerita saja setiap hari, tapi kita harus memberikan dampak positif pada orang lain. Salah satunya adalah bersikap toleran, khususnya toleransi antar agama. Benar sekali ya teman-teman yang rame di sosial media. Kalau kita pantengin sosial media, jadi memang kayak yang kata Ariel tadi, itu kayak gini kan Ariel, kayak kalau misalnya pindah ke agama A dipuja-puja, tapi ada satu public figure yang pindah ke agama B tapi malah dihujat dan dijatuhkan kayak gitu kan. Kepercayaan dia sendiri ya, dan emang gak ada urusannya gitu sama kita. Setuju Kak, karena menurutku orang-orang di media sosial itu terlalu mudah untuk mengintoleransi orang lain karena mereka menganggap bahwa mereka bisa bersembunyi di balik akun media sosialnya. Apalagi akun-akun yang anonimus yang tidak ada data pribadinya. Itu akun-akun yang seperti itu biasanya digunakan untuk dia menghina orang lain di media sosial, mengintoleransi orang lain, dan mereka nggak takut karena nggak ada dampaknya langsung kepada mereka. Iya benar. Iya, setuju. Ini ya guys, buat kalian yang yang lagi ngedengerin podcast ini, aku pesan ya buat kalian semua supaya lebih baik lagi dalam mempergunakan media sosialnya masing-masing. Buatlah kata-kata yang benar-benar membangun lingkungan sekitar kalian. Jangan membuat kata-kata yang menjatuhkan gitu, supaya memang ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, ya kata-kata yang baik juga lah yang akan datang kepada kita itu sih. Untuk kalian ya yang suka rasis atau sering intoleran gitu sama orang, kalian tuh gak keren udah zaman 2022 nih, gak keren lagi rasis kayak gitu. Pesanku bagi para pendengar podcast ini, sejauh apapun berjalan, media sosial jejaknya tetap masih ada, jadi gunakanlah sebaik mungkin media sosial yang kalian gunakan. Pesan aku nih ya untuk semua, apalagi kita kalangan muda ya kan, pasti kita akan jadi kayak penerus gitu kan. Jangan malu untuk negor orang yang nggak toleransi gitu, intoleransi. Walaupun itu teman kita, kadang kita kayak malu gitu kan untuk negor, takut sakit hati atau kayak mungkin dia bercanda. Tapi kalau terus-terusan kita terbiasa sama yang kayak gitu, ya udah tetap aja sampai seterusnya kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah mau ngasih sharing pengalamannya, pendapatnya di podcast malam ini ya, podcast santai-santai aja. Udah banyak ya tadi yang kita bahas. Semoga aja podcast ini dapat berguna, dapat menambah wawasan, dan mungkin membuka pikiran untuk teman-teman yang pernah melakukan rasisme kepada teman-temannya sendiri yang berlindung di balik kata bercanda. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, karena di sini kami juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Malam semuanya.